Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Dio Nugraha dengan NIM akhir 244. Saya di sini akan menjelaskan studi case yang saya dapat dari kurs di Revoyu untuk mata kuliah Data Informasi dan Pengetahuan kelas A. Jadi yang pertama saya mulai dari penjelasan di studi case satu yang saya dapat di kursus tersebut. Yaitu di kursus ini saya mendapat kurs tentang data analis case study dengan BigQuery, yaitu BigQuery dari e-commerce sales dan customer insight analyst. Jadi yang pertama penjelasan penugasan yang saya dapat di sini yaitu dari deskripsi case study saya mendapat studi kasus ini merupakan bagian dari mini course 5 hari yang bertujuan untuk mengenalkan peran dan tanggung jawab seorang data analis. Jadi kami sebagai peserta diminta untuk mengeksplorasi dan menganalisis dataset publik dari Google BigQuery yang berisi data e-commerce. Output tugas berupa insight berbasis data yang disajikan dalam format slide presentasi. Selanjutnya, tabel yang digunakan untuk saya analisis di dalam BigQuery tersebut yaitu ada order, order item, user, dan produk. Selanjutnya kita masuk ke langkah penggunaan BigQuery. Langkah pertama untuk penyelesaian studi case ini. Yaitu yang pertama saya mengakses dataset publik The Look E-commerce melalui Google BigQuery, menulis dan menjalankan SQL query untuk menggabungkan table order dan order item untuk menghitung total pesanan dan revenue bulanan. Selanjutnya saya menganalisis produk terlaris berdasarkan revenue dan quantity. Selanjutnya menggabungkan data user untuk analisis demografi. Selanjutnya mengekspor hasil ke Google Sheet untuk visualisasi. Selanjutnya, manfaat penggunaan BigQuery yaitu menangani data berukuran besar secara cepat dan efisien, mendukung analisis kompleks dengan SQL, selanjutnya terintegrasi dengan Google Sheet dan Slides. Nah, tujuan studi kasus yang saya lakukan yaitu menganalisis tren pesanan dan pendapatan bulanan, mengidentifikasi produk dengan performa terbaik, menggali karakteristik pelanggan berdasarkan gender dan umur. Selanjutnya, dataset dan tools yang digunakan yaitu sumber data yaitu merupakan dari BigQuery yang saya run di BigQuery. Selanjutnya, toolsnya ada BigQuery, Sheet, dan Google Slides untuk saya menjelaskan. Selanjutnya masuk ke trend order dan revenue bulanan. Jadi ini adalah dataset yang saya dapat di BigQuery yang telah saya run di source code kode tadi. Maka saya mendapat dataset seperti ini. Nah, dari dataset ini saya mendapatkan visualisasi hasil seperti ini yang penjelasannya itu terjadi tren kenaikan jumlah pesanan dari Januari 2022 Januari hingga Desember 2023, yaitu peningkatan yang stabil yang menunjukkan pertumbuhan bisnis. Jadi untuk yang bisa saya amati dari dataset yang saya dapatkan yaitu yang pertama di trend order dan revenue bulanan. Selanjutnya masuk ke produk dengan revenue dan quantity tertinggi. Sama seperti tadi, ini dataset yang saya dapat dari hasil BigQuery di Google. Selanjutnya, ini adalah visualisasi hasil dari dataset yang telah saya lakukan, yaitu dari dataset dapat diketahui insight yaitu produk The North Face Apex Bionic menghasilkan revenue tertinggi, yaitu dengan jumlah 21.672. Selanjutnya, produk dengan kualitas tertinggi belum tentu menghasilkan revenue tinggi. Walaupun total revenue-nya tinggi, tapi ia belum tentu menghasilkan revenue yang tinggi. Selanjutnya masuk ke analisis pelanggan berdasarkan gender dan umur. Sama seperti tadi, ini datasetnya saya dapat dari BigQuery yang saya run. Insight-nya rata-rata umur pelanggan sekitar 41 tahun untuk pria dan wanita. Selanjutnya jumlah pelanggan pria dan wanita hampir seimbang. Ini dataset dan hasil visualisasi yang saya dapatkan. Maka dari hasil analisis dari dataset yang telah didapatkan tadi, kesimpulannya yaitu pertumbuhan order dan revenue menunjukkan performa bisnis yang positif. Selanjutnya, produk-produk tertentu sangat berkontribusi terhadap revenue. Target pasar ideal, pria dan wanita usia 35 sampai 45 tahun. Selanjutnya, masuk ke studi case yang kedua.
Di studi case yang kedua ini, saya mendapat analisis customer journey funnel analisis di toko SoulSwitch. Nah, untuk penjelasan tugasnya, tugas ini merupakan bagian dari studi kasus kursus yang bertujuan untuk melatih analisis perilaku pelanggan berbasis data. Studi kasus ini berjudul Soul Switch Customer Journey, mengangkat skenario toko roti Korea yang baru meluncurkan toko online pada 1 Agustus 2024. Dalam studi case ini, saya diminta untuk merumuskan masalah utama dari studi kasus tersebut secara jelas, membuat funnel chart menggunakan Google Sheet untuk menggambarkan perjalanan pelanggan dari awal hingga akhir, mengidentifikasi satu action table metrik dan satu vanity metrik yang relevan. Selanjutnya memberikan opini pribadi berdasarkan hasil analisis data terkait seberapa baik performa customer journey tersebut. Dataset Dataset sudah disediakan mencakup aktivitas 10 pengguna pertama di hari peluncuran yang mencatat tindakan seperti kunjungan situs, melihat produk, menambahkan keranjang ke keranjang hingga menyelesaikan pembelian. Nah, ini dataset awal yang telah disediakan untuk saya analisis nantinya. Nah, dari dataset yang telah diberikan ini, maka saya masuk ke tahap problem statement. Yang pertama, saya menentukan dulu soal latar belakang, yaitu soal suite ini baru saja meluncurkan toko online untuk memperluas jangkauan pasar. Mereka ingin memahami bagaimana pelanggan menavigasi platform online mereka. Masalah utama yaitu adanya potensi kehilangan pelanggan di berbagai tahap customer journey. Perlu analisis funnel untuk mengidentifikasi kendala dan peluang perbaikan. Selanjutnya, untuk tujuannya adalah mengetahui konversi pelanggan dari tahap awal hingga transaksi. Selanjutnya, mengusulkan solusi berdasarkan temuan funnel analisis. Jadi dari dataset yang telah diberikan tadi, saya akan menganalisis beberapa problem statement dari latar belakang, masalah utama, dan tujuan analisis. Selanjutnya, maka saya akan melakukan identifikasi jalur perjalanan pelanggan. Jadi dari dataset tersebut, saya melihat setiap pengguna dapat melalui beberapa tahap. Tujuan kita adalah untuk mengetahui beberapa banyak pengguna dari dataset awal tadi, yaitu untuk mengetahui beberapa pengguna yang masuk produk view, beberapa pengguna yang masuk tuh ke menambahkan produk ke keranjang, selanjutnya mengisi info pengiriman dan melakukan confirm payment. Maka dari dataset awal tadi saya analisis untuk menentukan beberapa informasi yang bisa saya ambil untuk analisis selanjutnya. Nah, dari situ saya mendapat hasil seperti ini. Dari dataset awal, di produk view ada 10 user ID yang masuk ke tahap produk view. Selanjutnya, di tahap masukkan ke keranjang, pengguna berkurang sebanyak 1 orang. Di delivery info, pengguna berkurang sebanyak 2 orang. Di confirm payment, pengguna hanya terdapat 3 pengguna. Jadi hasil visualisasi diagram corongnya maka seperti ini. Ini saya buat di Google Sheets. Tahapan customer journey-nya yaitu produk view 10 pengguna melihat produk, ada di tujuan 9 pengguna menambahkan produk ke keranjang, delivery info 7 pengguna mengisi informasi pengiriman, confirm payment 3 pengguna menyelesaikan pembayaran. Maka insight yang terjadi yaitu penurunan signifikan setelah tahap dari menambah produk ke keranjang dan delivery info. Maka dari informasi yang kita dapat, kita perlu melakukan investigasi lebih lanjut untuk meningkatkan retensi di setiap tahap. Nah, di sini dari hasil yang dilihat, maka terdapat penurunan signifikan setelah pengguna memasukkan barang ke keranjang dan hingga masuk ke delivery info. Yang selanjutnya yaitu metrik analis, definisi metrik dalam funnel, actionable metric, conversion rate to edit confirm payment, yaitu menunjukkan efektivitas proses checkout. Selanjutnya vanity metric, jumlah produk view, tidak berkontribusi langsung terhadap revenue jika tidak ada konversi. Maka analisis yang dapat dilakukan, conversion rate yang rendah menunjukkan kendala di tahap checkout. Perlu strategi untuk mengurangi hambatan pada funnel. Nah, customer journey analisis yang dapat dilakukan yaitu banyak pelanggan yang berhenti setelah
ADD to chart, dan delivery info. Kemungkinan penyebabnya yang bisa dianalisis dari data informasi yang diambil dari dataset tersebut yaitu biaya pengiriman tidak jelas atau terlalu tinggi, proses checkout yang panjang atau rumit, kurangnya opsi pembayaran yang fleksibel. Maka implikasi bisnis yang dapat dilakukan yaitu pengalaman pelanggan yang kurang optimal dapat mengurangi tingkat konversi dan penjualan. Perlu solusi berbasis data untuk meningkatkan customer retention. Nah, conclusion dan recommendation yang didapat dari studi case ini yaitu analisis funnel menunjukkan adanya titik lemah di tahap checkout. Meningkatkan pengalaman pengguna dapat meningkatkan tingkat konversi. Rekomendasi untuk optimasi terhadap dataset tersebut yaitu transparansi biaya. Tampilkan estimasi biaya pengiriman lebih awal. Optimasi checkout. Buat proses checkout lebih singkat dan mudah. Diversifikasi pembayaran. Tambahkan metode pembayaran yang lebih fleksibel. Nah, maka setelah dilakukan conclusion dan recommendation ini, diharapkan setelah kita melakukan analisis, kita dapat meningkatkan meningkatkan informasi, meningkatkan solusi berdasarkan informasi yang kita dapat dari dataset awal. Jadi saya kira studi case ini masuk ke mata kuliah data, informasi, dan pengetahuan. Di mana dalam studi case saya diberikan dataset awal, lalu kita berusaha mencari informasi dari dataset yang telah diberikan. Maka setelah kita mendapat informasi dari dataset tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan untuk bisa menyarankan apa yang bisa kita perbaiki dari informasi yang kita ambil dari dataset tersebut. Maka setelah mengikuti kurs ini selama 5 hari, saya juga diberikan sebuah sertifikat untuk menyelesaikan tahap studi case ini. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.